Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Maulana Alamsyah dari kelas 11 PS2 nomor absen 06. Hari ini saya ingin membuat video tugas keterampilan sosiologi bertemakan pengangguran. Baik, langsung saja. Pengertian pengangguran adalah keadaan di mana angkatan kerja yang ingin memperoleh pekerjaan tapi belum mendapatkannya. Dua, faktor-faktor penyebab pengangguran, yaitu 1. Kesulitan mencari lowongan pekerjaan. Ada banyak perusahaan yang tidak mengumumkan posisi yang dibutuhkan dengan baik, sehingga banyak orang yang memiliki potensial besar ketinggalan dan kehilangan informasi. Kedua, kemiskinan. Orang yang tumbuh di lingkungan dan keluarga miskin biasanya juga akan tumbuh menjadi orang yang kekurangan pula. Hal ini dikarenakan kebanyakan rakyat bawah Indonesia tidak bisa mengenyam pendidikan dengan baik, sehingga banyak dari mereka yang menganggur. 3. Kurangnya pendidikan. Semakin tinggi gelar dan derajat seseorang, maka akan semakin mudah dia mendapatkan pekerjaan. Sehingga jika ada seseorang dengan tingkat pendidikan rendah, biasanya dia akan menjadi buruh kasar saja, apalagi jika seseorang itu tidak memiliki jiwa usaha. Ketiga, jenis-jenis pengangguran. 1. Pengangguran struktural. Bentuk-bentuk pengangguran ini sebagian besar didefinisikan sebagai pengangguran yang dihasilkan dari nilai yang dipersepsikan dan keterampilan yang di bawah seseorang ke pekerjaan melawan keterampilan yang dibutuhkan oleh pemberi pekerjaan untuk melakukan pekerjaan dengan benar. 2. Pengangguran siklis. Ketika ekonomi sedang naik, perusahaan mempekerjakan lebih banyak pekerja dan tingkat pengangguran menurun. Sebaliknya, ketika ekonomi sedang bergerak ke bawah, pengangguran meningkat ketika perusahaan membiarkan pekerja pergi dan berhenti mempekerjakan mereka dengan cepat sebelum pensiun, seperti yang mereka lakukan dalam periode ekonomi yang kuat. Ketiga, pengangguran friksional. Jenis pengangguran ini adalah jenis pengangguran yang cukup konsisten dalam kondisi lapangan kerja penuh dalam suatu ekonomi. Pengangguran friksional disebabkan oleh kesulitan dalam mendapatkan pekerja dan lowongan bersama. Faktor pengangguran termasuk dalam faktor ekonomi karena penyebab terjadinya masalah sosial. Masalah pengangguran tersebut didorong adanya ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak seperti pengangguran. Kriteria menurut Robert K. Merton dan Robert A. Nisbet. A. Kriteria utama. Kriteria suatu masalah sosial yaitu tidak ada penyesuaian antara ukuran dan nilai sosial dengan kenyataan dan tindakan sosial. B. Sumber-sumber masalah sosial. Masalah sosial merupakan persoalan yang timbul secara langsung, kondisi maupun proses-proses sosial. C. Pihak yang menetapkan masalah sosial dalam masyarakat. Masalah sosial merupakan gejala yang wajar apabila terdapat sekelompok warga masyarakat menjadi pemimpin masyarakat tersebut. Sekelompok warga masyarakat tersebut mempunyai kekuasaan dan wewenang yang lebih besar dari orang lain untuk membahas serta menentukan kebijaksanaan sosial. D. Manifest social problem dan latent social problem. Manifest social problem merupakan masalah sosial yang timbul sebagai akibat terjadinya kepincangan dalam masyarakat yang dikarenakan tidak sesuainya tindakan dengan nilai dan norma yang ada di masyarakat. Latent social problem menyangkut hal yang berlawanan dengan nilai masyarakat, akan tetapi tidak diketahui demikian. Solusi mengatasi pengangguran. Sebenarnya pemerintah sudah melakukan banyak cara untuk mengatasi pengangguran, seperti diperbanyaknya pelatihan kerja dan lain sebagainya. Namun untuk mengurangi pengangguran,
Tentu saja harus ada pada kesadaran diri sendiri. Meskipun seseorang memiliki pengalaman dan keterampilan yang baik, jika dia malas dan tidak kreatif, maka tentu saja akan sulit bagi negara untuk mengurangi pengangguran. Namun, yang jelas dalam mengurangi pengangguran seharusnya tiap perusahaan lebih memperbesar kesempatan kerja dan tidak membeda-bedakan pencari kerja. Dampak pengangguran, dampak yang ditimbulkan dari pengangguran sangat banyak sekali, tidak hanya berkaitan kehidupan dengan ekonomi, tetapi juga dengan kehidupan sosial, politik, dan budaya. 1. Menurunkan pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi. Orang yang menganggur tidak akan menghasilkan barang maupun jasa. Maka dari itu, semakin banyak orang yang tidak bekerja, maka produk domestik bruto (PDB) yang dihasilkan akan semakin menurun. 2. Meningkatkan biaya sosial. Pengangguran dapat menyebabkan meningkatnya biaya sosial karena pengangguran mewajibkan masyarakat membayar biaya-biaya seperti biaya perawatan pasien yang stres karena menganggur, biaya pengobatan akibat meningkatnya tindak kriminalitas yang dilakukan oleh pengangguran. 3. Menurunkan aktivitas perekonomian. Pengangguran dapat menyembuhkan menurunnya daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat yang menurun bisa menyebabkan turunnya permintaan terhadap barang maupun jasa. Saya kira cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.